Halo minasan, seperti biasa, aku bakal ngelanjutin cerita anime Sueto Tsurugi no Wistoria. Tapi kali ini aku bakal ngebahas seluruhnya, mulai dari episode 6 sampai tamat di manganya. Tapi ya, aku nggak tahu update manganya kapan, tapi yang pasti kalau ada update lagi, pasti bakal aku upload ceritanya. Dan ya bagi kalian yang mau baca manganya langsung, kalian bisa klik link di kolom deskripsi ya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video seputar manga dan anime selanjutnya. Oke, gaskeun. Di chapter 37, ketika Blooming Festival susulan, sudah terlihat ada beberapa murid yang berhasil diterima oleh beberapa faksi. Tapi di sini Will dan Julius sama sekali belum kelihatan, coy. Nah, kemudian Creus pun memutuskan akan segera menyudahi acara ini karena dia berpikir tidak ada gunanya menunggu mereka berdua. Toh sudah pasti mereka akan gagal juga. Begitulah pikir Creus. Tapi di saat-saat terakhir, Julius dan Will pun akhirnya datang, dan tanpa pikir panjang, Creus pun langsung mengeluarkan monster yang sama pada Blooming Festival minggu lalu untuk mengalahkan Will Sherport. Namun berkat bantuan Keriduan kemarin, Will pun bisa mengaktifkan Wish sendiri tanpa bantuan dari sihir luar. Nah, melihat hal itu, teman-teman Will termasuk Creus merasa kaget, dan alhasil monster itu berhasil dikalahkan dengan cukup mudah. Namun Creus pun masih tidak menerimanya. Kini dia beranggapan bahwa satu-satunya alat yang diperbolehkan dalam Blooming Festival hanyalah tongkat. Dengan kata lain, meskipun sekarang Will menggunakan pedang sihir, tapi itu masih disebut pedang, bukan tongkat. Tolol emang ya. Nah, hal itu pun menimbulkan pro dan kontra dari beberapa hikmek dan magia pender lainnya. Tapi Zeo, sang magia pender petir, memberi Will satu kesempatan. Jika Will bisa bertahan dari serangan milik Zeo, maka dia akan diterima. Di sini terlihat Zeo pun mulai merapalkan mantra lalu menembakkan ke arah Will. Tapi secara mengejutkan, Will berhasil bertahan, bahkan melahap sihir itu ke dalam pedangnya. Nah, melihat hal itu, kini Zeo pun mengakui kemampuan Will dan bertanya kepada semua orang apakah mereka masih meragukan Will yang bahkan bisa bertahan dari serangannya. Di sini Creus pun masih mengelak dengan apa yang terjadi. Tapi dia mendapat sedikit ancaman dari Zeo, dan pada akhirnya sambil merasa ketakutan, Creus pun mengakui bahwa Will Sherport pantas untuk menaiki menara, dan sekarang Will berhak masuk faksi. Di saat Will hendak memilih untuk memasuki faksi Elparia, tiba-tiba Zeo pun meminta bahwa Will harus ikut dengannya. Nah, mendengar hal itu tentunya Elparia sangat marah, coy. Lalu di saat Will meminta Zeo untuk melepaskan cengkramannya dan bilang bahwa Will akan masuk ke faksi Elparia, Will pun malah disetrum anjir, malah di HBD, cok. Sampai-sampai dia nggak sadarkan diri tuh. Dan kini Elparia benar-benar marah dengan apa yang Zeo lakukan terhadap Will. Elparia pun bertanya kalau memang dari dulu Zeo sudah tertarik dengan Will, kenapa dia tidak memperhatikannya. Tapi jawaban Zeo, singkat saja, waktu itu aku tidak ingin dia, sekarang iya. paham. Tapi Elparia tidak ada niatan untuk memberikan Will kepada siapapun, dan jika ada yang mencoba merebut Will, LP tidak akan ragu untuk menghancurkannya. Nah, mendengar hal itu, Zeo malah balik menantang Baiwan sama si Elparia, dan ketentuan yang menang akan mendapatkan Will. Tentunya Elparia menerima tantangan itu, dan mulailah satu versus satu antara sesama magia vendor. Di sini diperlihatkan dari kedua kubu tengah merapalkan sihir lalu saling menyerang satu sama lain. Tak heran karena ini adalah pertarungan antara magia vendor, jadi mereka sama-sama kuat dan sama-sama tidak bisa dikalahkan, cuy. Namun pada satu ketika akhirnya Elparia berhasil dibuat jatuh oleh Zeo, dan Zeo pun berhasil melancarkan serangan hingga membuat Elparia terpental sangat jauh. Di tempat lain, Julius pun mencoba menyadarkan Will yang dari awal pertarungan antara LP dan Zeo masih belum sadarkan diri. Nah, balik lagi ke pertarungan. Ketika Zeo tengah mengoceh, Elparia pun mencoba menyerang meskipun di bagian mulutnya keluar darah, dan alhasil serangan LP berhasil sedikit menggores bagian wajah Zeo. Kemudian Zeo pun bertanya apa yang memotivasi LP sampai dia bisa semangat seperti itu. Lalu Elparia pun menjawab cinta. LP bilang bahwa Will telah berjuang keras agar bisa bersamanya, dan sekarang giliran Elparia untuk membalas semua kebaikan Will. Lalu kemudian LP pun mengeluarkan sihir es miliknya
yang berhasil mengunci pergerakan Zeo. Tanpa pikir panjang, LP pun langsung melancarkan serangan bogemnya dan berhasil membuat Zeo terpental jauh hingga membuat tubuhnya berdarah-darah. Kemudian secara bersamaan Zeo dan LP pun merapalkan sihir pamungkas mereka. Di saat itu juga Will tersadar dan langsung mencoba menghentikan LP, namun hal itu sudah terlambat. Kini sihir mereka berhasil tercipta dan muncullah dua monster yang gagah yang saling bertarung hingga menimbulkan ledakan yang cukup besar. Sampai-sampai terdengar tuh oleh Edward dan Warner yang lagi berada di luar menara. Pertempuran ini pun berakhir dengan seimbang antara LP dan Zeo. Keduanya sudah terluka, namun mereka harus terus melanjutkan pertarungan guna menentukan siapa yang menang dan berhasil memiliki Will. Namun di saat-saat terakhir, Palham dan Elnur berhasil memisahkan mereka berdua. Dan tibalah sang raja dari magia Pender, Master Yas Holt King. Dia pun mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang sangat-sangat damai, yaitu batu gunting kertas. Sangat pintar. Setelah melewati 299 ronde main batu gunting kertas ini, dan hasil akhir dimenangkan oleh Zeo, LP pun sampai merengek-rengek agar Will tetap bersamanya. Dengan berat hati, Will pun mencoba menenangkan LP. Dia tahu ini berat bagi LP, karena bukan hanya Will. Ternyata LP juga merasa kesepian, karena dulu LP mencapai menara hanya seorang diri. Jadi wajar saja kalau LP sedih. Udah nunggu 6 tahun, giliran udah ada, malah diambil orang. Aduh, sungguh menyedihkan. Will pun berjanji kepada LP bahwa mereka pasti akan selalu bertemu. Singkat cerita, setelah kepergian LP, Will pun meminta kepada Zeo agar jangan pernah melukai Elparia lagi. Jika saja itu terjadi, Will yang akan melawannya langsung dan akan pindah ke faksi Elparia. Dan pada akhirnya, Will pun secara resmi bergabung dengan faksi petir. Di ruangan interim, tepatnya di menara bagian strata pertama, kini para murid yang berhasil masuk faksi tengah berkumpul dan mendapatkan sambutan meriah dari Sera selaku salah satu higmek di menara. Seperti biasa, bagi murid yang diterima oleh faksi akan menjalankan sebuah bimbingan guna mengetahui hal luar dan dalam juga bolehnya menara kepada penyihir baru. Tapi Sera berkata bahwa tahun ini berbeda. Daripada memberikan bimbingan, Sera akan memberikan mereka perintah yang sangat-sangat rahasia. Mereka disuruh untuk mengamati semua pergerakan orang yang ada di menara, termasuk dalam faksi masing-masing. Karena dari pihak menara sudah mencari hingga detail terdalam tentang peristiwa Terminaria, dan mereka menemukan bukti yang hanya dimiliki oleh penyihir menara. Dengan kata lain, ada orang yang berkhianat di antara para penyihir menara. Semua murid yang diterima oleh faksi kini sedang menjalani pelatihan, termasuk Will. Ternyata didikan faksi petir sangatlah keras. Bahkan Liana yang dulu di akademi dijuluki Miss Perfect, sekarang justru dia tidak berguna. Liana pun khawatir jika saja neneknya mendengar hal ini, dia akan kecewa. Karena dialah orang yang paling berharga di hidup Liana. Diceritakan semua keluarga Awenzaus memiliki bola mata berwarna kuning, tapi tidak dengan Liana. Dia memiliki bola mata berwarna biru, cuy. Di keluarga Liana, mata biru dianggap kurang baik atau anak gagal. Nah, sejak saat itulah semua keluarga Liana membencinya, tapi tidak dengan neneknya. Alih-alih membencinya, neneknya malah percaya bahwa suatu saat pasti Liana akan tumbuh menjadi kesatria. Nah, mendengar cerita itu, Will pun ikut menyemangati Liana agar dia bisa membuktikan kepada neneknya bahwa sekarang dia benar-benar sudah tumbuh menjadi orang yang sangat kuat. Will, Colette, dan yang lainnya melakukan pertemuan rahasia di kedai sake milik Gina. Tujuan mereka adalah untuk mengevaluasi apakah ada kemajuan dari pengamatan yang mereka lakukan kepada faksi. Tak lupa, Colette juga membawa seseorang dari faksi kegelapan dan angin. Namun ternyata masing-masing dari mereka belum menemukan hal yang mencurigakan dari faksi mereka. Dan hal yang paling aneh di sini, dari tadi Julius belum kelihatan sama sekali, coy. Beberapa saat kemudian, seluruh kota dikejutkan dengan berita seorang higmek yang telah dibunuh, dan orang itu adalah Julius, cuy. Nah, tentunya melihat hal itu, Colette dan yang lainnya merasa sangat kaget karena suatu yang tidak pernah terpikirkan telah terjadi. Ketika Will hendak melihat kondisi Julius, para penyihir dari faksi S melarangnya. Menurut mereka ini adalah tanggung jawab faksi S. Kemudian Will dan teman-temannya berkumpul di sebuah taman lalu membahas kematian Julius. Mereka masih bingung siapa pelakunya dan kenapa harus Julius yang diincar. Masih belum ada petunjuk sejauh
sejauh ini. Kemudian Will meminta kepada teman-temannya untuk segera kembali ke faksi masing-masing karena mungkin akan ada perintah mengenai insiden ini. Dan juga Will meminta kepada mereka untuk tetap tenang dan jangan gegabah. Di perjalanan pulang, Will dan Lyanna memeriksa kembali tempat terbunuhnya Julius dan dia menemukan serpihan es. Menurut Will, orang yang membunuh Julius adalah pengguna dark magic. Dan juga karena tidak ditemukan tanda-tanda sihir lain, Will berasumsi bahwa Julius dibunuh dari jarak dekat. Dengan kata lain, orang yang membunuh Julius adalah kenalannya sendiri. Will pun menanyakan kondisi Julius sebelum kematiannya kepada dua orang terdekat dengan Julius, yaitu Lunais dan Jorua. Tapi menurut mereka tidak ada yang aneh dari Julius. Malahan Julius berjanji akan mentraktir mereka minum sebelum kematiannya. Tapi sayangnya dia malah dibunuh cuy saat ingin pergi ke tempat Gina. Lalu Will pun menanyakan suatu hal lagi tentang seseorang. Namun di sini tidak diberitahu siapa seseorang tersebut ya. Yang pada akhirnya Will pun mengetahui siapa pelakunya dan dia berniat untuk bertindak malam ini. Ternyata seseorang itu adalah Emma. Emma adalah sesama bangsawan dan juga teman masa kecil Julius. Jadi Julius tahu semua hal tentang Emma termasuk penyakitnya. Dan penyakit yang diderita Emma adalah Phrolalphagia, sebuah penyakit yang membuat penderitanya akan mengalami melepuh pada kulit dan tumbuh kecambah jika memegangnya. Tapi kenapa sekarang Emma sedang memegang bunga yang telah ia petik dari dungeon? Kesimpulan Will adalah waktu Julius hendak pergi ke tempat kedai sake milik Gina, dia bertemu dengan Emma yang sedang memegang bunga. Karena Julius tahu penyakit Emma, akhirnya dia berniat menolong Emma. Tapi naas, malah Julius yang dibunuh. Tapi Emma masih tidak terima dengan apa yang dikatakan Will. Dia berkata bahwa secara tidak langsung Will sudah menuduh Emma yang membunuh Julius. Tidak sampai di situ, ternyata Will memiliki bukti lain, yaitu burung guardian milik Julius. Dan ketika dilepaskan, burung ini terlihat terbang di atas Emma ya. Nah, sebuah guardian tidak akan bergerak kecuali telah diperintahkan oleh pemiliknya. Dengan sisa kekuatan Julius, dia membuat guardian burung lalu memerintahkannya untuk terbang di atas kepala si pelaku. Bisa disimpulkan bahwa Emma lah yang benar-benar telah membunuh Julius. Lalu tiba-tiba Emma pun tersenyum lalu mulai menyerang Will dan Lyanna. Tapi anehnya dia mengeluarkan dark magic, padahal Emma sendiri adalah penyihir angin. Lalu kemudian muncullah pengguna sihir boneka dan dialah yang menggerakkan Emma selama ini. Lalu Will dan Lyanna pun mencoba menyerang penyihir itu, namun mereka agak kesulitan dan dapat dikalahkan dengan cukup mudah. Penyihir itu pun menggerakkan Emma, menyuruh untuk mengeluarkan sihir guardiannya. Namun Will dan Lyanna belum menyerah. Mereka berinisiatif untuk menggabungkan sihir dan terciptalah sihir Wish milik Will. Alhasil Will bisa membuatnya bingung dan berhasil memojokkan penyihir itu. Nah, bersamaan dengan itu bantuan dari faksi lain pun akhirnya datang. Tapi secara tiba-tiba bala bantuan yang semula datang untuk membantu Will malah dirasuki oleh si penyihir itu, sehingga mereka malah berbalik menyerang Will dan Lyanna. Alhasil Will pun berhasil dipojokkan lalu diikat oleh rantai miliknya. Nah, ketika penyihir itu memasuki pikiran Will untuk mengendalikannya, ada hal yang aneh. Ternyata isi pikiran Will banyak yang gelap cuy. Lalu tiba-tiba sekumpulan pedang cahaya menusuk seluruh bagian tubuhnya dan muncullah ratusan bunga. Kemudian ada seseorang yang tengah duduk lalu berkata, "Pergilah." Wah, siapa itu ya? Jangan-jangan itu penyihir legendaris Mercedes ya guys ya. Dan Mimin juga pernah dengar bahwa Mercedes itu adalah ibunya Will, tapi nggak tahu juga sih. Nah, bagi kalian yang tahu coba komen di bawah ya guys ya. Nah, seketika itu penyihir itu langsung tersadar dan mendapati Will yang sudah terbebas dari belenggu rantainya. Dia pun masih mempertanyakan siapa yang ada di dalam tubuh Will dan siapa Will sebenarnya. Dengan setengah sadar, Will pun langsung menyerang penyihir itu. Namun sayangnya serangan itu tidak mengenainya dan Will pun langsung jatuh pingsan. Nah, melihat hal itu dari kejauhan, Lyanna pun langsung menyerang penyihir itu. Tapi sayangnya lagi-lagi penyihir itu berhasil melarikan diri. Penyihir itu melarikan diri sambil bertanya-tanya siapakah orang yang ada di dalam tubuh Will dan siapakah Will sebenarnya. Cerita Sueto Tsurugi no Historia bersambung di sini.